Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun panjenengan yang berada di rumah masing-masing, terimalah salam dari kami. Shalom, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa menyertai kita semuanya. Bersyukur karena pada hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk memenuhi panggilannya melalui ibadat Patuen, di mana pada saat ini ibadat Patuen bertempat di kelompok 8 di kediaman keluarga Ibu Rukmi Wiarjono beserta dengan keluarga Bapak Yonatan Rubedo Trilaksono. Dan hari ini, hari Rabu 31 Maret 2021, kita masih berada dalam Pekan Suci Paskah, memasuki hari keempat terhitung sejak hari Minggu Palmarum tanggal 28 Maret 2021 beberapa hari yang lalu. Dan perlu kami ingatkan kembali tentang rangkaian Pekan Suci Paskah sebagaimana yang sudah diwartakan melalui warta jemaat ataupun melalui woro-woro yang didistribusikan di kelompok masing-masing. Bahwa besok hari Kamis tanggal 1 April akan ada ibadah Kamis Putih. Gereja memberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk bisa hadir mengikuti ibadah Kamis Putih secara offline, secara tatap muka, dengan ketentuan masing-masing kelompok diwakili oleh satu keluarga maksimal 4 orang. Jadi bagi keluarga yang rindu, yang berkenan untuk mengikuti ibadah Kamis Putih di gereja, bisa segera menghubungi ketua kelompok atau majelis yang ada di kelompok masing-masing. Kemudian hari Jumat, tanggal 2 April, akan ada perjamuan kudus Paskah. Ibadah dilakukan pukul 7 pagi, dan gereja juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa hadir mengikuti ibadah secara tatap muka di gereja dengan kuota 80 orang. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk ibadah di gereja, bisa segera mengisi data di Google Form yang dibagikan oleh ketua kelompok di grup WA masing-masing. Jadi mohon untuk segera dikirimkan, diisi dan dikirimkan karena kuotanya terbatas hanya untuk 80 orang. Kemudian hari Minggu tanggal 4 April itu adalah hari kemenangan bagi kita, yaitu hari Paskah. Ibadah dilakukan pada pukul 5 pagi dan kembali gereja memberikan kesempatan kepada warga jemaat yang rindu untuk mengikuti ibadah di gereja dengan kuota 80 orang. Ini pun juga panjenengan yang rindu untuk hadir bisa segera mengisi data melalui Google Form yang dibagikan oleh majelis di grup WA masing-masing kelompok. Demikian Bapak Ibu beberapa rangkaian Pekan Suci Paskah. Dan ibadat kita pada hari ini akan dilayani oleh Mas Fikar Rogete Indra Kurniawan. Beliau menjalani tugas vikariat di Jemaat Sukun selama 6 bulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021. Beliau sudah ada di sebelah kanan saya, Mas Indra. Bisa dibuka sebentar maskernya. Dan kameramen tolong di-shoot wajahnya supaya warga jemaat juga bisa lebih mengenal, lebih tahu
vikar yang sedang bertugas vikariat di Jemaat Sukun saat ini. Oke. Sampun nggih, lihat senyumnya, ganteng. Dan Bapak Ibu, ibadat Patuan kita pada hari ini dengan dipandu oleh tata ibadah Pekan Suci, buku ini panjenengan juga sudah terima masing-masing melalui majelis yang ada di kelompok. Dan panduan untuk ibadat Patuan pada sore hari ini adalah di halaman 11. Dan sebelum kita memasuki ibadah, kami memberikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk memberikan kata sambutan. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama puji syukur patut kita sampaikan kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Berikutnya terima kasih juga kami sampaikan ke BHMJ Jemaat Sukun yang telah memberikan kesempatan kepada keluarga kami untuk menerima ibadah Patuan online. Ini kami berterima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih juga buat kelompok 8 dan juga kelompok-kelompok yang lainnya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Semoga ibadah kali ini juga menjadi berkat bagi keluarga kami dan juga keluarga-keluarga yang lain, dan menjadi mempererat persatuan dalam kita bergereja dan beribadah bersama-sama. Terima kasih, saya ucapkan shalom. Ya, shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama masuk dalam ibadah pada hari ini. Tapi terlebih dahulu mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama dan yang kedua. Berhimpun semua. Bait yang kedua. Hormati namanya serta kenakan mujizat yang sudah dibuatnya. Mari kita bersama masuk dalam ibadah pada hari ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian dalam ibadah yang kita bangun bersama saat ini. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 314, bait yang pertama saja. Pujilah sumber hidup. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu,
nyanyikan bersama suling dan rebana sambil lakukan syukur bagi Tuhan, pujilah sumber hidupku. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah, bila pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul dengan keluarga kami, untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, membangun mezbah keluarga ya Tuhan, di dalam keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, segala kesempatan yang kami punya merupakan wujud dari penyertaan-Mu yang nyata. Begitu pula kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami menyadari kami bukanlah manusia yang sempurna. Kami seringkali melakukan kesalahan, melukai hati sesama kami, terlebih melukai hati-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa kami, segala kesalahan kami, pelanggaran kami yang telah kami lakukan. Dengan ketulusan hati kami ya Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersama akan mendengarkan bagian dari firman-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, Kau memberkati setiap kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dapat memahami firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan dibantu oleh keluarga. Dipersilakan. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 32. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk dan makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama, Sabda Tuhan Allah.
Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Saya katakan shalom juga bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai saudara semua. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, tentunya setiap orang, terutama orang dewasa, pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi setiap orang. Bahkan ada yang mengatakan ketika seseorang menyintai orang yang lain, mengatakan bahwa laut pun akan kuseberangi. Padahal orang tersebut hanya bisa berenang dengan satu gaya, yaitu gaya batu. Bayangkan saja, laut seluas itu diseberangi dengan gaya batu. Kira-kira nyampe apa enggak? Karena begitu cintanya, seseorang bisa mengungkapkan suatu hal yang melebihi kemampuannya. Dan itu adalah wajar, karena sedang berbunga-bunga, sedang bahagia. Bahkan tidak jarang juga bahwa setiap orang yang merasakan cinta, sedang menyayangi seseorang, mengasihi seseorang, rela untuk berkorban apapun yang dimilikinya untuk orang tersebut. Uang mungkin rela berkorban berbagi pikiran, mungkin juga rela antar jemput sekalipun hujan. Nah, pripun Pak Yonatan pernah Enggak. Setiap orang mungkin pernah mengalami hal yang demikian. Begitu pula yang sedang dialami oleh Allah. Pada saat ini Allah benar-benar merasakan cinta yang luar biasa, kasih yang luar biasa kepada umatnya. Sehingga Allah membiarkan anaknya yang tunggal, firman yang hidup untuk hadir di dunia, untuk menebus dosa manusia. Padahal Allah sendiri yang mengusir manusia dari Taman Eden. Tetapi karena Allah mengingat kembali bahwa Allah begitu mencintai, begitu mengasihi umat manusia, sehingga Allah mengutus anaknya untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan manusia, memberi pembebasan dari dosa yang telah dilakukan manusia. Itu adalah wujud cinta yang luar biasa, pengorbanan Allah yang luar biasa. Dan dalam proses pengorbanan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Tentunya ketika kita percaya Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, berarti Allah bisa melakukan apapun demi rencananya bisa berjalan. Allah bisa memakai siapapun demi rencana Allah bisa berjalan. Seringkali ketika kita membaca perikop ini, kita selalu terjebak pada stigma atau pandangan negatif tentang Yudas. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang Yudas mengkhianati. Tetapi ketika kita melihat jauh lebih luas lagi, bahwa sebenarnya pengkhianatan Yudas juga merupakan satu rencana Allah supaya janji Allah tergenapi, supaya cinta kasih Allah dinyatakan atas manusia. Jadi pengkhianatan Yudas bukan melulu tentang Yudas yang berbuat buruk, tetapi juga Yudas dan iblis itu juga dipakai Allah. Jadi bayangkan saja betapa luar biasanya Allah kita. Allah kita benar-benar memerintah baik di surga maupun di dunia bawah. Allah kita memiliki kuasa yang luar biasa sehingga bisa melakukan segala cara. Allah kita memiliki cinta yang luar biasa kepada kita sehingga bisa melakukan segala cara untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa luar biasa kasih Allah atas kita ketika kita melihat dalam kacamata yang demikian. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya kehidupan kita saat ini belum bisa kita maknai sebagai kita yang telah menghargai kasih Allah. Mengapa demikian? Karena seringkali ketika kita merasa telah ditebus, karena kita merasa bahwa Allah begitu mencintai, Allah begitu mengasihi, kita bertindak seenaknya. Begitu pula sama halnya ketika kita sedang dicintai oleh seseorang. Bisa saja kita memanfaatkan orang tersebut
memberlakukan orang tersebut seenaknya karena kita berpikiran bahwa orang tersebut gak akan marah. Orang tersebut pasti mau melakukan apa yang kita suruh. Orang tersebut pasti mau memberikan apa yang kita inginkan. Dan seringkali dalam kehidupan beriman kita juga jatuh dalam hal yang demikian. Ketika Allah begitu mengasihi kita, ketika kita paham bahwa Allah begitu mencintai kita, kita berbuat atau melakukan kehidupan kita dengan seenaknya sendiri. Atau hidup dengan tidak bertanggung jawab. Karena kita mau bahwa, sudah pasti ditebus, sudah pasti masuk surga. Allah Maha Kasih, ketika aku melakukan kesalahan, minta ampun, beres. Tapi apakah kita harus hidup dengan demikian? Bukankah ketika kita hidup dengan demikian, berarti kita sedang meremehkan penebusan dari Allah? Kita sedang meremehkan kasih Allah yang hendak dinyatakan dalam beberapa hari ini, yang akan bersama kita rayakan dalam Paskah. Bukankah dengan cara hidup yang demikian, kita bisa dikatakan orang yang tidak bertanggung jawab atas kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita? Mari kita bersama menyelidiki hati kita, melihat kembali kepada diri kita. Apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita perbuat atas kasih Allah yang telah dinyatakan kepada diri kita? Apakah kita sudah cukup bertanggung jawab untuk menerima kasih Allah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah cukup menghargai pemberian kasih Allah yang luar biasa sampai Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib demi kita? Ataukah kita sedang bermain-main di dalam kehidupan dengan kasih Allah, dengan hidup seenaknya, melakukan segala sesuatu dengan semaunya sendiri, meremehkan kasih Allah dengan berbuat dosa besok minta ampun, berbuat dosa minta ampun, dan seterusnya? Mungkin bisa jadi Allah juga merasakan seperti kita ketika kita mencintai dan kita dihianati. Apakah mungkin seorang pengkhianat itu ketika kembali berkata bahwa mencintai kita, apakah kita akan menerima? Bisa saja demikian. Tetapi tentunya Allah melampaui manusia yang kasihnya luar biasa kepada kita, penuh dengan pengampunan. Tetapi kita juga tidak seharusnya hidup dengan seenaknya, hidup dengan tidak bertanggung jawab atas kasih Allah yang diberikan kepada kita. Untuk itu pada hari ini, dari bacaan ini, Allah ingin menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita dengan pengorbanan anaknya yang tunggal. Dia melakukan segala cara agar kita semua ditebus. Dia menggunakan siapapun agar rencananya bisa terlaksana dan kita semua mendapatkan penebusan. Untuk itu, untuk menyambut Paskah, di mana penebusan Tuhan nyata, pengenapan akan janji Tuhan, kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita, mari kita bersama mengoreksi diri kita, memperbaiki diri kita, menyiapkan diri kita untuk menerima penebusan itu, supaya kita layak untuk menerima penebusan, kita layak untuk menerima kasih Tuhan. Terlebih lagi, kita dapat dengan sungguh-sungguh hidup sebagai umat Kristen yang benar-benar menghargai kasih Tuhan, dengan hidup dengan benar, hidup dengan sesuai firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Untuk itu mari kita bersama belajar memperbaiki diri kita supaya kasih Allah terus dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua.
Amin. Saat teduh kita akhiri. Mari kita bersama mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan juga firman-Nya yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita dengan kita bersama mengumpulkan persembahan yang diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bersama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, bila pada malam hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk bersama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang ingin Engkau nyatakan kepada kami tentang kasih setia-Mu, betapa besar cinta-Mu atas kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa cinta-Mu atas kami luar biasa, kasih-Mu atas kami luar biasa, sehingga Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan selalu membimbing kami di dalam kehidupan kami, yang selalu membawa kami ke dalam jalan-Mu untuk terus hidup dengan bertanggung jawab, menghargai kasih-Mu yang nyata atas kehidupan kami, menghargai penebusan-Mu yang akan kami terima di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, gereja yang Kau utus untuk hadir membersamai umat-Mu untuk menjadi berkat di dunia ini. Di GKJ Jemaat Sukun ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai ya Tuhan setiap orang yang Engkau utus di dalam pelayanan di gereja-Mu ini, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken hingga ke pengurus kelompok ya Tuhan. Engkau sertai, Engkau berkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan, supaya setiap orang yang menerima pelayanan ya Tuhan dapat merasakan sapaan kasih-Mu, dapat merasakan penyertaan-Mu, terlebih merasakan juga berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini masih ada dalam pandemi COVID-19. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bawa keluar umat Israel dari Mesir. Engkau juga yang akan bawa keluar bangsa kami dari pandemi ini. Dan kami percayakan ya Tuhan setiap pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden hingga ke ranah RT RW ya Tuhan, Engkau berkati mereka semua yang Engkau utus untuk melayani di bangsa dan negara-Mu ini ya Tuhan, supaya dalam pelayanannya ya Tuhan kasih-Mu dinyatakan, penyertaan-Mu dinyatakan, terlebih lagi setiap hal yang diputuskan merupakan kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang terambil dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, Engkau juga berkati setiap orang yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Engkau berkati ya Tuhan
supaya setiap orang yang Engkau percaya bisa mengelola persembahan ini dengan penuh dengan tanggung jawab, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dapat semakin dimuliakan, terlebih lagi setiap orang dapat merasakan berkat kasih-Mu. Kami hari ini ya Tuhan juga berdoa bagi keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Yonatan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang menyertai. Engkau mengetahui segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Dan kami percayakan ya Tuhan segala pergumulan yang hadir di keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan umat-Nya, umat yang dikasihinya, sehingga Engkau akan menyertai keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Yonatan, di dalam kehidupan. Sehingga dalam setiap pergumulan, keluarga di tempat ini dapat melaluinya dengan penuh sukacita. Kau juga berkati ya Tuhan anak-anak yang ada di tempat ini, yang ada dalam masa pertumbuhan. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, supaya anak-anak di tempat ini, di keluarga ini, bisa dapat bertumbuh dengan baik dan nantinya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terlebih mereka juga bisa memuliakan nama-Mu, menyumbangkan talentanya dalam pelayanan-Mu di gereja. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga Kristen yang bersama-sama ikut beribadah bersama kami. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga Kristen yang bersama beribadah bersama kami. Engkau mencurahkan berkat-Mu, penyertaan-Mu, terlebih Engkau juga menyertai dalam segala pergumulan yang dialami. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang luar biasa, rencana damai sejahtera. Begitu pula rencana-Mu bagi keluarga-keluarga Kristen yang bersama-sama dengan kami ikut beribadah pada hari ini. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati saudara kami yang sakit ini ya Tuhan, atau dalam masa pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami, menyertai saudara-saudara kami, memberikan kekuatan sehingga dapat segera sembuh dari sakitnya dan segera dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami di gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang pada saat ini sedang ada dalam sekolah pendidikannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami supaya dalam pendidikannya dapat mendapatkan ilmu yang luar biasa yang pada akhirnya digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dan anak-anak kami yang sekarang sedang mencari sekolah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menyertai anak-anak kami sehingga mendapatkan sekolah yang layak, yang sesuai dengan mereka. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menyertai dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami dalam segala aktivitas kami. Semuanya ya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudaraku, mari kita kembali di dalam kehidupan kita dengan penuh rasa sukacita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dan ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, menuntun, membersamai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah memohon tuntunan dan kekuatan dari Roh Kudus di dalam setiap hal yang kita lakukan, supaya kita tetap di jalan Tuhan. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderang,
Mari kita bersama siapkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan, berkat yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 346, bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Saya ucapkan terima kasih, selamat menantikan penebusan dari Tuhan, dan selamat menjalani pekan suci. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang mungkin mau ketempatan untuk bersama-sama beribadah secara online, untuk dilakukan syuting ibadah Fatwen secara online di rumahnya, bisa menghubungi ketua kelompok atau majelis yang berada di kelompok. Terima kasih.